Halo, salam bahagia semuanya. Sebelum memulai video kali ini, Kevin akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Video ini bersumber pada energi kalian yang bersifat general, terkadang bisa resonate dan sebaliknya. Segala macam jawaban, kesimpulan, dan keputusan ada di masing-masing dari kalian. Jangan menyalahi diri sendiri atau bacaan yang aku sampaikan ini. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan di video selanjutnya, teman-teman bisa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Halo, salam bahagia teman-teman. Apa kabarnya semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu dan rezekinya melimpah ya. Amin. Oke, di video kali ini Kevin itu dapat ide dari salah satu kartu tarot. Dia itu letaknya ada di Gemini dekan ketiga. Nah, temanya seperti apa? Jadi, waktu Kevin lagi beresin kartu tarot, kemudian Kevin ingat sebuah kisah dari kartu 10 pedang. Ada kisah apa di kartu 10 pedang? Nanti Kevin akan menjabarkan sebagai motivasi diri, karena yang Kevin sampaikan di sini ini adalah tarot psikologi, bagaimana teman-teman semua ini untuk bisa menemukan jati diri teman-teman dan terus bisa menjaga diri kamu di sini. Karena tema yang Kevin kumpas di sini tentang mengkhianati diri sendiri. Ada apa dari kisah perjalanan kamu atau diri kamu? Apakah kamu pernah mengkhianati diri kamu sendiri atau tidak? Lalu efeknya seperti apa di saat kita ini mengkhianati diri kita sendiri? Biasanya kan kalau kita mengkhianati itu berkhianat pada mantan. Nah, ini yang dikhianati diri sendiri. Nanti efeknya seperti apa? Kedepannya seperti apa? Nah, mungkin buat teman-teman semua di sini yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Dan mudah-mudahan kalian semua selalu setia di channel YouTube Kevin, selalu memberikan energi positif untuk kita semua, sehingga Kevin semakin bersemangat untuk memberikan motivasi-motivasi untuk kalian semua yang mungkin lagi galau, banyak masalah, nggak tahu mau curhat sama siapa, pengen dapat pencerahan. Mungkin dengan kartu tarot ini bisa memberikan motivasi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang pengen personal reading sama Kevin, boleh banget teman-teman bisa menghubungi Instagram Kevin di bawah ini, atau email juga di bawah ini ya. Nanti akan Kevin pandu bagaimana untuk personal readingnya. Oke. Dari kisah 10 pedang ini, di dalam Eccentric Tarot, dia jatuhnya ada di Gemini ke dekan ketiga ya teman-teman. Dekan ketiga ini sebenarnya ya, setiap zodiak di dalam kartu tarot dia mempunyai kisahnya masing-masing. Karena Kevin dapat idenya di sini, dan Kevin juga selalu ingat pesan senpai ini tarotku. Beliau adalah salah satu guru Kevin, senpainya Kevin juga, tentang bagaimana kita harus bisa kuat dalam menjalani sebuah kehidupan dan jangan pernah mengkhianati diri sendiri. Itu akan Kevin selalu sematkan dalam perjalanan hidup Kevin, karena di saat teman-teman ini sudah bisa menghargai diri sendiri dan tidak pernah mengkhianati diri sendiri, apapun jalan yang kalian hadapi, apapun masalah-masalah yang kalian hadapi, kalian ini bisa lebih percaya diri. Nah, dari kisah kartu tarot ini 10 pedang, tentunya kita tahu ya, yang namanya berkhianat ini adalah salah satu tanda orang yang munafik. Nah, jika berkhianat pada diri sendiri, artinya kita ini sudah tidak lagi bisa memberikan kepercayaan pada diri kita sendiri, tidak menjaga amanat pada diri kita sendiri. Makanya hal yang menggambarkan dari mengkhianati diri sendiri adalah tertusuk 10 pedang di sini. Padahal kamu pengen berdamai di sini. Kamu pengen berdamai di sini pada diri kamu sendiri. Tapi karena kamu sudah mengkhianati diri kamu sendiri, pikiran bawah sadar ini seolah-olah menusuk ke diri kamu. Sehingga kamu susah sekali untuk menemukan sebuah cahaya di sini atau jalan keluar di sini. Lalu bagaimana agar kita tidak mengkhianati diri kita sendiri? Kita harus keluar dari situ. Nah,
Teman-teman, mengkhianati diri sendiri ini adalah posisi ya dimana kita menghindar dari masalah yang kita hadapi. Dan di sini kita mungkin menipu diri kita sendiri, seolah-olah kita baik-baik saja, padahal aslinya kita sedang dalam kondisi kritis atas permasalahan yang kita hadapi. Mungkin sebagian dari kita lari dari masalah. Kita takut untuk mencoba menyelesaikan masalah itu. Kita takut ini, takut itu. Padahal di dalam diri kamu sendiri sebenarnya kamu memiliki sebuah kekuatan, kamu memiliki sebuah semangat untuk bangkit di situ. Tapi kamu tidak pernah mendengar isi hati dari diri kamu sendiri di sini. Dan mengkhianati diri sendiri ini juga tentang peristiwa ketika kita sudah membuat jadwal, rencana, atau bahkan cita-cita. Namun kita sendiri ini malas untuk melewati prosesnya, untuk meraih itu semua. Karena mungkin kita sudah terbiasa teman-teman menerima hasil tanpa sebuah proses, serba instan, atau kita selalu melanggar prinsip yang dibuat oleh diri kita sendiri. Sehingga di sini kita sudah mengkhianati diri kita sendiri tentang rencana-rencana, tentang jadwal, ataupun cita-cita, ataupun keinginan, ataupun proyek yang pengen teman-teman selesaikan di sini. Nah, mengkhianati diri sendiri ini justru menyakitkan ya, daripada dikhianati mantan atau dikhianati orang lain. Mungkin kita bisa move on ya dari si dia karena jarang ketemu, tapi seandainya kamu di sini telah mengkhianati diri kamu sendiri. Kita itu yang punya jiwa kita itu yang punya roh kita, dan kita sendiri yang menjalani itu semua. Tapi kalau misalkan kamu mengkhianati diri kamu sendiri, artinya apa? Hidup kamu ini sudah banyak luka batin dan luka jiwa di situ. Sehingga untuk memotivasi diri untuk maju ini rada susah. Ada sebuah ganjalan di dalam diri kamu sendiri. Kalau kalian bisa bayangkan ya, kamu pasti pernah dikhianati oleh seseorang. Nah, kamu pasti bakalan males deh kalau misalkan ketemu sama seorang pengkhianat. Mungkin kamu akan berkata kasar kepada dia, mungkin kamu akan menjelek-jelekan dia dan lain sebagainya. Tapi jika yang dikhianati diri kamu sendiri itu bagaimana? Siapa yang bisa mendengar itu semua? Tentunya jiwa kita harus membersihkan itu semua agar kita ke depannya ini di saat kita maju, di saat kita memiliki rencana, kita selalu termotivasi oleh diri kita sendiri dan kita percaya pada diri kita sendiri. Dan apapun yang kita lakukan insya Allah bakalan sukses, bakalan sesuai dengan jalan kita masing-masing. Nah, lalu teman-teman, mengkhianati diri sendiri ini berarti memposisikan diri kita ya sebagai pengkhianat, dan juga memposisikan diri kita sebagai yang dikhianati. Pengkhianat ini adalah hal yang paling buruk ya dalam ranah sosial. Sedangkan yang dikhianati ini merupakan hal yang paling menyakitkan dari segi kepercayaan. Berarti artinya kalau mengkhianati diri kita sendiri, berarti kita sudah ada 2 poin di situ. Pengkhianat dan yang dikhianati. Kita tidak bisa lari dari situ. Nah, cara terbaik agar teman-teman ini tidak menjadi pengkhianat untuk diri sendiri, yaitu sadar akan posisi dan keadaan yang kita alami ya, dan juga untuk mencoba jujur dengan diri sendiri. Lalu hiduplah dengan sebuah prinsip dan mengakui kesalahan yang mungkin dilakukan tanpa lari dari masalah yang kita hadapi di sini. Perjalanan ini Kevin dapatkan dari kisah 10 pedang. Di dalam kartu tarot, perjalanan kisah 10 pedang ini sangat menyakitkan sekali. Dari awal perjalanan dia di kartu Ace of Swords, Two of Swords, dan sangat menyakitkan, dikhianati di kartu Three of Swords. Kemudian dia berproses jalan untuk move, kemudian mengalami banyak pertikaian. Lalu di saat dia sudah nyampe ke 10, justru dia mengkhianati diri dia sendiri. Lalu hasilnya apa? Hasilnya kita akan terus mencari sebuah cahaya. Beruntung sekali di dalam Esoteric Tarot, kartu 10 pedang ini memiliki
planet ya, planet Sun ya. Dia di bawah planet Sun. Jadi untuk bangkit itu ada. Lalu bagaimana cara bangkit dari kondisi kita kalau misalkan kita berada di posisi 10 pedang, tertusuk 10 pedang di sini? Yang bisa kita lakukan tentunya dari diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah jujur pada diri kita sendiri? Apakah selama ini kita tidak mengkhianati diri kita sendiri? Karena efek tentang mengkhianati diri kita sendiri ini, efeknya itu sangat banyak ya teman-teman. Dan tanda-tanda kamu ini mengkhianati diri kamu sendiri, mungkin di sini Kevin akan memberikan contoh sedikit ya. Tanda-tanda kamu mengkhianati diri kamu sendiri, yaitu memuji kejelekan seseorang. Nah, terkadang kita ini mudah sekali memberikan pujian pada orang terdekat kita, walaupun pujian itu sebenarnya tidak layak kita berikan kepada dia. Lalu di sini cobalah untuk bisa menahan pujian, kecuali pada sesuatu hal yang layak mendapatkan pujian ya. Jujurlah pada apa yang kamu sukai dan tidak kamu sukai. Sebagai contoh di sini, masakan sahabat kamu atau pasangan kamu ini kurang enak, kurang lezat, tapi kamu malah memuji dia, bahkan dipuji terus menerus tanpa memberi sebuah masukan. Misalkan di sini kamu menghargai si dia atau sahabat kamu yang lagi masak, lagi nyoba masak. Nah, tapi alangkah baiknya kalau misalkan masakannya kurang ini kurang itu, kamu sampaikan di situ. Jangan hanya kamu bilang, waduh enak banget, waduh ini banget, enak banget, ini justru kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Karena di saat kamu mencoba mencicipi masakan dia, indera pengecap kamu, indera rasa kamu ini sudah merespon, sudah masuk ke otak kamu, pikiran kamu, dan kamu juga bisa menilai sendiri. Kalau misalkan ada yang kurang di situ, ya cobalah untuk bisa memberikan solusi, memberikan pendapat kamu kepada dia. Ini adalah salah satu indikasi kecil tentang mengkhianati diri kamu sendiri. Mungkin ini sering kita jalani ya tanpa kita sadari ya teman-teman. Hal-hal yang tidak kita sadari inilah yang terkadang bisa masuk ke ranah pikiran bawah sadar kita, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Mungkin kita terlalu berlebihan dalam memuji seseorang, padahal dalam hati kita itu kayak istilahnya itu kayak berteriak, ih apaan sih, gini banget. Nah, nanti itu malah timbullah menjadi sifat iri dan dengki, menjadi sifat yang munafik. Bahaya teman-teman tentang pengendalian diri seperti itu ya. Oke. Lalu selanjutnya, tanda-tanda kamu ini sudah mengkhianati diri kamu sendiri, yaitu Purbalingga. Apa itu Purbalingga? Purbalingga bukan nama kota ya, tapi itu singkatan plesetan. Purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Ini sering banget nih teman-teman nih, terutama untuk kamu yang berzodiak Gemini. Ini terkadang Gemini itu jago banget untuk mengubah ekspresi dia, perasaan dia. Purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Padahal di sini misalkan kamu memang tujuannya untuk menutupi kesedihan kamu di sini kepada orang lain, itu boleh saja. Tapi setidaknya jika kamu merasa tidak bahagia, maka kamu katakan aku tidak bahagia. Ini berlaku juga buat teman-teman yang mungkin memiliki pasangan. Di saat kamu sama dengan pasangan kamu ini, kamu tidak bahagia, maka kamu utarakanlah kenapa kamu tidak bahagia. Lalu di situ kamu mencobalah untuk bisa berdiskusi dengan mereka. Agar apa? Agar kamu tidak mengkhianati diri kamu sendiri. Kebahagiaan itu sangat penting banget ya teman-teman, terutama menjalin sebuah keintiman dan juga sumber dari nyawa kita, tentang motivasi hidup kita. Nah, kalau misalkan kamu ini gak bahagia, tapi kamu pura-pura bahagia dengan seseorang atau dengan kondisi kamu yang seperti ini sama halnya kamu ini mengkhianati diri kamu sendiri. Cobalah di saat kamu merasakan sisi Purbalingga ini, kamu ini harus bisa menemukan sebuah solusi. Kalau misalkan tidak, nanti hidup kamu penuh dengan fake, penuh dengan kebohongan, penuh dengan drama. Kamu tidak bisa menunjukkan ekspresi kebahagiaan kamu yang sebenarnya. Mana yang hal yang membuat kamu bahagia yang benar atau mana yang bukan. Nanti kamu di sini kalau terus-terusan berpura-pura untuk menjadi orang yang bahagia padahal tidak, nanti kamu tidak bisa sulit membedakan mana yang benar-benar bahagia yang asli atau yang bukan. Nah, mungkin
Kamu di sini melindungi diri kamu, menghargai pasangan kamu, bahwa kamu bahagia dengan dia. Tapi hati kecil kamu, jiwa kamu terkadang bergejolak. Aku nggak bahagia, kenapa dibikin seolah-olah bahagia? Kamu harus jujur dong. Nanti akhirnya masuknya ke ranah pikiran bawah sadar dan kemudian ke bawah mimpinya nggak enak. Jangan sampai ya teman-teman, kamu dalam kondisi purbalingga ini pura-pura bahagia padahal enggak ya. Nah, lalu hal yang lainnya di sini adalah tidak berbagi pendapat. Biasanya ya, kita itu enggan sekali menyampaikan pendapat pribadi dalam sebuah forum, komunitas atau sebuah diskusi. Nah, dan lebih mengikuti pendapat mayoritas. Alasannya apa? Alasannya adalah di sini kamu takut pendapat kita ini salah. Tapi belum tentu teman-teman. Ini biasanya terjadi di saat kita lagi sekolah, perkuliahan atau apa, kita hanya idem, ikut. Padahal di dalam diri kamu sendiri kamu punya pendapat yang berbeda. Kamu memiliki sebuah argumen yang berbeda, tapi kamu hanya ngikutin mayoritasnya aja. Misalkan dalam voting, dia ikutnya A, padahal kamu punya B. Kamu karena dia paling banyak A, yang B-nya ini nggak kamu sampaikan, padahal belum tentu A-nya yang banyak ini memiliki kebenaran, belum tentu. Tapi kalau misalkan kamu masih bisa menyampaikan yang B ini ke publik, kamu bisa menjelaskan ini adalah cara diri kamu ini untuk bisa menunjukkan bahwa kamu sangat sayang sekali sama diri kamu, terutama jiwa kamu, pikiran kamu, dan perasaan kamu. Nah, ini adalah salah satu contoh kecilnya tentang mengkhianati diri sendiri. Lalu contoh-contoh atau tanda-tanda selanjutnya yaitu tentang memaksakan diri. Jika kamu ini tidak mampu melakukan sesuatu, maka katakan ya, jangan dipaksa. Nantinya kamu malah kewalahan. Ini juga berlaku untuk zodiak Virgo. Karena dari beberapa kasus, Virgo ini dia adalah zodiak yang selalu bisa melayani. Dia orangnya adalah cekatan, dia orangnya baik banget. Bahkan dia ini bisa mengorbankan kepentingannya dia demi kepentingan orang lain. Makanya terkadang dia seperti memaksakan diri dia sendiri. Ini bukan hanya untuk Virgo saja, tapi sebagian Virgo memiliki karakteristik seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman di sini misalkan melakukan sesuatu nih jangan terlalu dipaksakan ya. Kalau misalkan kamu nggak sanggup ya katakan nggak sanggup. Kalau kamu tidak bisa ya katakan tidak bisa. Tapi di situ kamu harus bisa menemukan sebuah solusinya. Karena kalau misalnya kamu menolak tapi nggak ada solusi, nggak ada omongan apa, nanti justru orang lain melihat, ih dasar malas kau. Jangan seperti itu teman-teman. Alangkah baiknya apapun yang kita lakukan harus kita pikir dulu terlebih ya. Nah, selanjutnya ini dalam mencintai seseorang ya, juga terkadang ini bisa mengkhianati diri sendiri. Seperti kamu sudah berkomitmen nih pada diri kamu sendiri bahwa kamu ini mencintai satu pasangan kamu, tapi pada kenyataannya tidak, kamu memilih mendua. Nah, artinya ini juga kamu sudah mengkhianati si dia dan juga mengkhianati diri kamu sendiri. Apalagi kamu sudah berkomitmen. Kamu komitmen gini, bilang ke dia, sayang, aku cinta banget sama kamu, aku serius banget sama kamu. Ayo kita jalani hidup kita bersama-sama. Tapi kenyataannya apa? Kamu lupa dengan komitmen kamu, dengan tujuan hidup kamu di sini. Nah, ini juga bisa mengakibatkan bahwa selain kamu mengkhianati orang lain, ternyata kamu juga mengkhianati diri kamu sendiri. Nah, lalu yang namanya hubungan terlarang, ini juga salah satu mengkhianati diri kamu sendiri ya, tentang hubungan terlarang. Kamu sudah tahu salah menjalin sebuah hubungan terlarang itu, tapi tetap aja kamu lakukan, kamu pertahankan. Padahal di dalam diri kamu juga sudah tahu kalau itu salah, tapi kamu tidak bisa membenarkan diri kamu sendiri. Mungkin di sini kamu terlalu cinta pada dia, mungkin dia terlalu banyak memberikan kebahagiaan untuk kamu. Tapi cobalah untuk sekali-kali kamu untuk bisa mendengarkan isi hati kamu. Ini kita belajar dari kartun The Hermit ya. Kartun The Hermit itu penting banget teman-teman. Di dalam kita menjalin sebuah proses kehidupan, tentang menemukan jati diri kita, tentang bagaimana kita lebih mencintai diri kita sendiri. Alangkah baiknya kita tidak usah terpengaruh oleh orang lain. Kita mau The Hermit, kita merenungi tentang diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, harapan apa yang akan kita munculkan nanti di kedepannya.
Ini juga berlaku untuk teman-teman yang mungkin pengen move on dari seseorang. Ada kalanya omongan-omongan orang, argumen orang tentang hubungan kamu dengan dia ini tidak bisa kamu terima. Pengennya mereka itu dengerin curhat apa yang kamu mau. Di saat teman-teman atau yang lain memberikan solusi, kamu masih mementingkan ego kamu. Nah, alangkah baiknya misalnya kamu dalam kondisi seperti itu, pengen move on, tapi kamu masih kekeh banget sama dia, cobalah di sini kamu untuk bisa lebih tahu tentang diri kamu sendiri, karena sejatinya yang tahu diri kamu sendiri ya kamu, bukan orang lain. Makanya di sini butuh sekali yang namanya mengerti tentang diri kamu sendiri, sehingga kamu tidak salah langkah, tidak mengkhianati diri kamu sendiri. Makanya posisi The Hermit ini penting dalam upaya untuk lepas dari kondisi seperti ini, 10 pedang. Nah, mungkin seperti itu sedikit cerita ya tentang peristiwa atau tanda-tanda seseorang ini mengkhianati dirinya dia sendiri. Atau mungkin juga teman-teman semua di sini, Kevin pengen melihat respon dari kalian. Kalian pernah nggak sih mengalami peristiwa mengkhianati diri kamu sendiri? Jika pernah, kalian komen ya di kolom komentar biar kita bisa berbagi pengalaman, pengetahuan untuk memotivasi diri kita sendiri agar kita lebih menyayangi diri kita sendiri dan menemukan sebuah kebahagiaan yang benar-benar kita cari selama ini. Oke, kita lanjut ke sesi pembacaan ya teman-teman. Ini adalah pembacaannya, tujuan Kevin adalah untuk memotivasi diri kita sendiri. Jadi, entah itu resonate, entah itu tidak, teman-teman di sini harus bisa mengambil nilai positifnya, terutama untuk lebih mengenal diri kita sendiri ya. Kita sama-sama untuk pembacaan tema kita kali ini tentang mengkhianati diri sendiri. Berarti artinya di pembacaan Kevin kan biasanya kiri adalah kamu, kanan adalah energi si dia. Di sini Kevin akan mengambil penuh tentang energi kamu ya. Karena topik utamanya adalah diri kita atau kamu di sini, Kevin akan melihat untuk pertama adalah energi kamu tentang mengkhianati diri sendiri. Apakah teman-teman secara bawah sadar atau secara kesadaran kalian mengkhianati diri kamu sendiri atau tidak? Nanti kita akan lihat, bedah bersama-sama. Buat teman-teman semua, usahakan untuk fokus pada diri, dan kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah energi kamu. Ada kartu King of Pentacle. Terkadang tentang mengkhianati diri kita sendiri, kita itu hanya mementingkan sebuah keuntungannya semata saja, termasuk keuntungan yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Mungkin di sini kamu mencoba untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah kamu buat, segala sesuatu yang sudah kamu layani kepada orang lain. Terkadang perasaan hitung-hitungan inilah yang membuat kita menjadi malas untuk bisa berbagi dengan seseorang, berbagi dengan sesama, atau mungkin juga membantu orang yang belum tentu lebih dari kita. Energi kamu di sini, kamu memiliki hal yang bagus, terutama dari segi fisik, dari segi kemampuan yang kamu miliki di sini. Kartu King of Pentacle sangat erat dengan energi Taurus di sini. Taurus adalah bagaimana dia bisa memproses kenyamanan dia, memproses keamanannya dia sendiri dalam segala hal. Mungkin di sini kamu terlalu berhati-hati dalam menyikapi berbagai hal yang ada. Tapi di sini kamu sudah bisa melindungi apa yang semestinya kamu lindungi di sini. Energinya memang positif untuk kamu di sini. Apakah kamu mengkhianati diri sendiri? Di kartu King of Pentacle, yang kamu hianati di sini justru tentang keuntungan yang sudah kamu dapatkan di sini. Mungkin ada kalanya di saat kita melakukan sesuatu, kita selalu memikirkan keuntungannya kita saja. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana diri kita ini menjalankan sebuah prosesnya. Karena yang kita lihat hanya untung-untungnya saja. Padahal proses dalam mencapai sesuatu di sini, ini adalah sebuah penghargaan untuk diri kita sendiri.
Mungkin untuk saat ini mulailah untuk bisa menghargai diri sendiri, bagaimana kamu sudah bisa menjalani proses itu. Jangan kita terlalu memikirkan keuntungan materinya saja, tapi hargailah untuk diri kita sendiri. Untuk saat ini, hargailah diri kita sendiri, bahwa proses yang kita lakukan ini adalah hal yang luar biasa, sumber yang luar biasa yang sudah kita lakukan selama ini. Oke, Kevin akan melihat lagi energi kamu selanjutnya tentang mengkhianati diri sendiri. Bertahan dalam kondisi apapun, kita selalu berusaha untuk bisa menjaga diri kita. Mungkin dalam sebuah hubungan percintaan, kamu mencoba untuk bertahan menjadi yang paling utama antara kamu dengan si dia atau dengan persaingnya. Kamu mempertahankan itu semua. Nah, di sini energinya memang bagus. Kamu mempertahankan cinta kamu mempertahankan hubungan kamu dengan dia. Tapi pernahkah tidak kamu di sini mempertahankan apa yang menjadi keinginan kamu dan harapan kamu di sini? Jangan semata-mata kamu hanya melihat kepentingannya dia, harapan dia yang kamu pertahankan, tapi kamu tidak mementingkan apa yang kamu pertahankan, apa yang kamu inginkan pada diri kamu sendiri di sini. Memang berat mempertahankan sesuatu di sini yang tidak terlihat, terutama perasaan. Tapi alangkah baiknya mulai saat ini cobalah untuk bisa memprioritaskan tentang kebahagiaan kamu di sini, terutama ambisi kamu di sini, keinginan kamu di sini, menjadikan hal yang harus kamu utamakan sebelum kamu memulai berhubungan dengan seseorang. Nah, Kevin akan melihat lagi rasa sedih yang kita dapat di sini. Kartunya adalah 5 pentacle. Rasa sedih, rasa tidak dihargai, sebuah penolakan yang datang pada diri kita terkadang membuat kita terus hanyut dalam sebuah kesedihan, dalam sebuah pengkhianatan. Ini terkadang kita sudah menyiksa diri kita sendiri. Sejatinya manusia itu memiliki sisi mempertahankan hidup dia untuk survive. Perasaan-perasaan sedih, dikhianati, perasaan tidak diakui inilah terkadang kita terima mentah-mentah, terlalu hanyut dalam kesedihan itu. Padahal jiwa atau sisi kemanusiaan kita ini memiliki daya tahan yang kuat untuk survive. Berabad-abad tahun yang lalu, manusia ini sudah mengalami evolusi yang sangat luar biasa. Termasuk negara kita ya teman-teman. Dulu kita dijajah, sekarang kita merdeka. Semua manusia pasti sejatinya dia pengen bisa survive dengan keadaan. Nah, ini juga berlaku untuk diri kita sendiri, bahwa segala macam pengkhianatan yang kita terima di sini, alangkah baiknya untuk kita bisa survive, untuk kita bisa maju ke depannya. Ini tentang energi kamu. Lalu tentang sebuah keseimbangan temperance di sini. Keseimbangan itu sangat penting sekali ya teman-teman dalam menjaga hati dan perasaan kita di sini. Ada kalanya kita terlalu egois, ada kalanya kita hanya mengikuti nafsu ataupun ego kita di sini. Tapi kita tidak pernah melihat keseimbangan antara pikiran dan perasaan kita. Sehingga ego lah yang menguasai apapun yang kita lakukan di sini. Dalam diri manusia yang terpenting bukan hanya sebuah ego, tapi perasaan kita. Coba untuk saat ini kamu lebih tahu mana yang hadir atau yang kamu dengar. Suara hati kamu, pikiran kamu, atau hanya ego kamu di sini. Mungkin ini sangat susah sekali karena kita tidak bisa membedakan. Tapi cobalah di sini untuk lebih bisa seimbang antara diri kamu, ego kamu, pikiran kamu, dan perasaan kamu di sini. Oke, Kevin akan melihat lagi. Untuk kartu selanjutnya adalah di sini ada Knight of Pentacle. Usaha yang kita lakukan di sini memang sudah layak kita hargai ya teman-teman. Sudah layak kita hargai dalam menjalin sebuah hubungan. Apapun yang kita lakukan, tindakan, termasuk juga pekerjaan di sini. Tindakan kita pastinya apa yang pun yang kita lakukan pasti sudah kita pikirkan terlebih dahulu di sini. Nah, kartu Knight of Pentacle di sini adalah tentang bagaimana kamu
melewati proses itu. Cobalah untuk saat ini untuk bisa memberikan sebuah perayaan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kamu sudah melalui proses-proses yang ada. Ini tentunya kita harus bisa memberikan perayaan untuk diri kita sendiri. Oke, lalu di sini Kevin akan melihat ya hal-hal yang tidak kamu sadari tentang mengkhianati diri kamu sendiri. Oke, di sini tentang hal-hal yang tidak kamu sadari. Ya mungkin terkadang kita terlalu sering mengabaikan sehingga kita lupa bahwa kita sebenarnya sudah mengkhianati diri kita sendiri. Hal-hal yang tidak kita sadari tentang sebuah keadilan di sini. Ada kalanya kita merasa bahwa keadilan itu seperti pedang bermata dua bagi kamu. Mungkin di sini kamu sebenarnya tahu bahwa dia ini melakukan sebuah kesalahan, tapi kamu masih tetap mulut di sini. Atau mungkin juga dalam lingkungan keluarga kita, kamu tahu sebenarnya hal ini tidak bagus, tapi karena dia adalah orang tua kita, kita tidak bisa dan kita tidak mau tahu untuk menegurnya. Nah, mungkin di sini kamu memang memiliki sisi keadilan dalam diri kamu sendiri, tapi terkadang kamu takut untuk menyampaikan sebuah keadilan di dalam kehidupan atau hal yang kamu lihat di sini. Alangkah baiknya cobalah dari hal-hal yang kecil di sini. Misalkan kamu memang menjadi orang yang sadar tentang sebuah kebersihan. Di saat kamu sadar tentang kebersihan, cobalah untuk kamu tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin ini adalah contoh kecilnya. Kamu mungkin di sini juga sangat geram sekali dengan orang yang hanya membuang sampah sembarangan, bikin banjir dan lain sebagainya. Kamu geram di situ, tapi apakah kamu di sini untuk diri kamu sendiri, kamu sudah melakukan hal yang terbaik dengan membuang sampah sembarangan di tempat? Nah, mungkin ini tentang keadilan kecil yang ada dalam diri kita yang tidak kita sadari. Terkadang kita cuma berkomentar-komentar saja, tapi nyatanya apa? Kita masih melanggar hal itu. Ini artinya apa? Kita sudah mengkhianati diri kita sendiri dari hal yang kecil. Oke, selanjutnya. Di sini kartun The Magician. The Magician di dalam kartu tarot ini sangat erat sekali dengan Mercury. Mercury ini adalah planet komunikasi. Berbagai hal yang mungkin kita komunikasikan, kita utarakan kepada orang lain. Terkadang kita itu ngomong tanpa kita pikir terlebih dahulu. Sehingga apapun yang kita ucapkan menjadi sebuah janji kepada orang lain. Di saat orang lain ini menagih janji kita, kita lupa dengan apa yang kita ucapkan di sini. Alangkah baiknya untuk diri kamu di saat kamu memberikan ucapan, berkomentar, memberikan sebuah janji, kamu harus mencatat itu di dalam hati kamu. Agar apa? Agar kamu tidak mengkhianati tentang janji-janji yang sudah kamu utarakan di sini. Oke, ini tentang hal kecilnya. Lalu di sini ada kartu Wheel of Fortune tentang sebuah keberuntungan dan juga tentang hal yang sifatnya adalah berat. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga dengan waktu. Mungkin kamu tidak menghargai waktu yang sudah ada di selama ini. Wheel of Fortune ini seperti sebuah roda jam ya. Jam. Jadi mungkin ada kalanya kita ini tidak pernah mengkhianati yang namanya waktu. Kita tidak menghargai waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Membuangnya sia-sia di sini. Alangkah baiknya cobalah untuk kamu, untuk di sini, untuk meluangkan waktu terbaiknya untuk diri kamu sendiri. Mungkin di sini kamu perlu meditasi sejenak, mengenal diri kamu lebih dalam, melihat suara hati kamu paling dalam. Di saat kamu menggunakan waktu itu sebaik mungkin tentang mengenal diri kamu sendiri, maka keberuntungan Wheel of Fortune ini akan datang menjumpai kamu. Karena apa? Karena di sini kamu sudah bisa menghargai diri kamu sendiri. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan pasti akan menjadi sebuah keberuntungan, dan keberuntungan itu bisa kalian ciptakan dari diri kamu sendiri. Oke. Dan selanjutnya dampak panjang ya. Kevin akan melihat dampak panjang apa sih yang akan kita lihat jika kita mengkhianati diri kita sendiri. Oke. Dampak panjangnya di sini ada kartu Ace of Cup. Ini sangat berhubungan sekali dengan perasaan. Mungkin kita di sini tidak dihargai oleh orang lain, terutama dari segi perasaan. Di saat kita mengkhianati diri kita sendiri, maka akan timbullah sebuah perasaan ragu-ragu di dalam diri kita.
kita mengkhianati diri kita sendiri. Maka segala sesuatunya yang kita lakukan ini akan menjadi sebuah kecemasan untuk kamu di sini. Dampak panjangnya, mungkin kamu menjadi tidak bisa mengungkapkan isi hati kamu yang paling dalam karena kamu masih diliputi rasa ketakutan. Karena kamu tidak bisa melepaskan apa yang kamu rasakan karena kamu sudah mengkhianati diri kamu sendiri. Jangka panjangnya, kamu menahan perasaan kamu di sini. Oke. Untuk jangka panjang selanjutnya adalah harapan kamu akan hilang. The Star. Di saat kamu mengkhianati diri kamu sendiri, kamu tidak bisa memiliki sebuah harapan. Di dalam kartu tarot, The Star ini, bintang ini adalah sebuah harapan atau sebuah arahan dan tujuan hidup. Jika kamu mengkhianati diri kamu sendiri, tentunya harapan-harapan itu yang kita kembangkan, yang kita ingin tuju, ini akan hilang satu persatu. Manusia, jika hidup tanpa harapan, bagaikan dia berjalan tanpa arah. Cobalah untuk saat ini, untuk teman-teman, untuk lebih menghargai diri kamu sendiri, agar harapan-harapan yang datang ini tidak hilang sia-sia. Oke, sebagai penutup, kartunya sangat resonate sekali dengan tema kita hari ini. Yang muncul di sini ada kartu The Hermit. Nah, kenali diri kamu sendiri. The Hermit ini tentang mengolah jiwa kamu, mengolah diri kamu sendiri. Bagaimana kamu harus bisa lebih mengenali diri kamu sendiri. Hermit ini adalah metode paling bagus untuk diri kamu, untuk lebih mencintai diri kamu sendiri dan tidak pernah mengkhianati diri kamu sendiri. Oke, mungkin seperti itu bacaan dari Kevin. Semoga apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan motivasi untuk kalian semua untuk terus mencintai diri kamu sendiri, agar segala sesuatunya yang kamu cintai itu ini menjadi hal yang bahagia untuk kamu, terutama bahagia untuk diri kamu sendiri. Mungkin seperti itu ya bacaan dari Kevin. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin ya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang mungkin di sini punya tema-tema menarik, kalian boleh komen di kolom komentar atau DM di Instagramnya Kevin. Nanti Kevin kumpulkan, ada beberapa orang yang punya tema menarik, nanti Kevin vote. Kalau memang itu adalah energinya bagus, nanti Kevin akan masukkan di special request. Oke, mungkin seperti itu bacaan dari Kevin. Terima kasih dan sampai jumpa.